Selamat bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai perulangan di Java gitu ya. Nah, apa sih itu perulangan ya? Eee, saya kasih pengantar dulu. Nah, kita ingin komputer kita, menampilkan teks atau tulisan belajar Java ya. Ini misalkan sebanyak 5 kali gitu ya. Sebanyak 4 kali aja deh ya. Nah, stop dulu ya. Nah, kita ingin menampilkan tulisan belajar Java sebanyak 4 kali. Nah, perintah yang biasa dilakukan adalah dengan mengetikkan line gitu ya. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah seperti ini. Seperti belajar Java gitu ya. Sebanyak 4 kali. Nah, berarti kita akan membuat perintah ini sebanyak 4 kali. 3, 4 gitu ya. Nah, ini perulangan. Nah, masalahnya bagaimana nanti kalau kita ingin menampilkan sebanyak ya 100 kali gitu. Atau bahkan 1000 kali. Ya. Nah, apa kita mampu tuh mengetik banyak itu ya? Mampu, cuma kan membuang waktu gitu ya. Nah, maka dari itu kita perlu memakai perulangan. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, itu ada hal dasar yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya, bahwasannya perulangan di dalam pemrograman itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu perulangan yang saya lebarin ya. Perulangan yang jumlah pengulangannya terukur gitu ya. Terukur atau terhitung. Terukur, terhitung, atau tentu ya. Ini sudah pasti. Perulangannya sudah terukur. Tuh. Yang kedua itu perulangan yang jumlah pengulangannya tidak terukur ya, atau tidak tentu gitu ya. Jadi ada 2 jenis. Yang pertama perulangan yang jumlah pengulangannya itu terukur, terhitung atau tertentu. Yang kedua perulangan yang jumlah pengulangannya itu tidak terukur atau tidak tentu. Kalau saya gambarkan seperti ini. Ini adalah jenis ulangan gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita balik lagi. Ingat tadi perulangan dibagi 2 jenis, perulangan yang pengulangannya terukur, terhitung atau tentu, dan perulangan yang jumlah pengulangannya tidak terukur atau tidak tentu. Ini gambarannya. Terukur kita bisa gunakan for atau for each, tidak terukur kita gunakan while atau do while ya. Saya geser agak ke tengah. Oke. Yang pertama yang kita akan bahas untuk jenis perulangan yang terukur. Oke. Jenis perulangan terukur. Untuk perulangan for itu format penulisannya kita bisa buat sebagai berikut.
for ya. Tulisannya seperti ini, for kurung buka kurung tutup, ini aja. Ada 3 parameter. Yang pertama ada inisialisasi. Saya pisahkan dengan tanda titik koma. Kemudian ada kondisi, parameter yang kedua ya. Parameter yang ketiga adalah iterasi ya. Inisialisasi, kondisi, dan iterasi. Ada 3 parameter. Kemudian baru di sini adalah pernyataan ya. Nah, ya. Untuk contoh perulangan yang terukur dan tidak terukur, kita masuk saja ke aplikasinya ya, biar nanti kalian bisa lebih paham. Kita bahas dulu untuk yang for. Nanti buat kelas baru aja, klik new Java class. Ini latihan for gitu ya. Saya buat kelasnya namanya latihan for. Oke, ini saya ganti dengan jenis perulangan terukur gitu ya. Jenis perulangan terukur ya. Nanti pakainya for. Oke. Ini saya hapus saja, saya besarin dulu ya, cukup ya, saya kecilin ke bawah. Oke. Cukup gitu ya. Oke, ISBM jangan lupa. Oke, kita buat metode utama perulangan for. Nah, format penulisan perulangan for gitu ya, seperti ini, for. Oh, gitu ya. Nah, di dalam for itu ada 3 buah parameter ya. Parameter yang pertama itu inisialisasi. Inisialisasi ini misalkan kita kasih nilai awal variabel dengan nama i, tipenya integer, kita kasih nilai awal 0. Kemudian parameter yang kedua itu adalah kondisi. Kondisinya misalkan kita kasih i lebih kecil sama dengan berapa, 5 aja ya, 5. Kemudian parameter yang terakhir itu adalah iterasi. Jadi nanti akan fungsinya menambah satu nilai hitungan gitu ya, setiap perulangan. I plus seperti itu ya. Nah, kemudian statementnya kita akan taruh di dalam blok sini, blok for ya. Blok for itu nanti dibungkus dengan kurung kurawal nih, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Nah, tadi apa? Tadi seperti contoh kita mau mengulang print tulisan belajar Java ya, belajar Java. Jangan lupa akhiri setiap statement itu dengan titik koma. Nah, nanti ya, jadi mau bacanya seperti ini. Kita akan mengulang belajar Java itu sebanyak 5 kali ya. Coba kita run file, kita jalanin. Kecilin ya. Ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Atau kalau misalkan kamu mau tahu jumlahnya gitu, kalau mau tahu jumlah ini 5, ini kita ganti dengan
sorry I gitu ya, I. Nah, saya kasih print aja deh, I, kasih spasi, komen, kita coba run ya, 0 1 2 3 4 5 ya. Kalau ini saya kasih nilai 1, dia akan menghitung dari angka 1 gitu ya. Saya kasih spasi di sini, coba jalanin lagi ya. Ini kalau kasih perintah line new, dia akan pindah ke bawah ya. Ulang sebanyak 5 kali. Nah, ini yang dimaksud dengan perulangan yang terukur gitu ya, karena kita bisa mengukur nilai yang akan kita ulang gitu ya. Misalkan ini kita ganti dengan 100 ya, jalanin filenya, dia akan mengulang sebanyak 100 kali. Ini saya save dulu. Ya, jadi saya ulang, penulisan for ini jadi seperti ini penulisan formatnya. Kemudian for itu mempunyai 3 buah parameter gitu ya. Parameter yang pertama adalah inisialisasi. Nanti kita buatkan sebuah variabel untuk menyimpan hitungan nilai awal gitu ya, nilai awal. Kemudian parameter yang kedua adalah kondisinya. Kita beri kondisi, kalau di contoh ini kita beri kondisi I nya itu nanti lebih kecil sama dengan 5 gitu ya. Nah, kemudian parameter yang ketiga adalah iterasinya. Nah, iterasinya nih fungsinya akan menambahkan 1 ya setiap kali pengulangan gitu ya. Kemudian untuk ininya statementnya taruh di dalam blok for ya. Blok for ini cirinya dia harus dibungkus dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup itu ya untuk for. Nah, kemudian jenis perulangan terukur yang kedua yaitu menggunakan for each ya. Jadi sebenarnya kalau for each ini perulangan yang digunakan untuk menampilkan isi dari array gitu ya. Nah, apa itu array? Kita ada di pertemuan pertama mata kuliah pemrograman 3 ini yang membahas tentang array gitu ya. Nanti ada array 1 dimensi dan multidimensi gitu ya. Nah, for each ini digunakan untuk menampilkan isi dari array ya. Nah, perulangan for each ini juga ya di Java ya, itu dilakukan juga dengan kata kuncinya for ya, sama. Kita buat kelas baru aja ya. Ini new Java class, kita buat latihan for each. Ini saya ganti dengan jenis perulangan terukur menggunakan for each ya. Saya besarin juga deh, cukup ya. Oke, SPM dan metode utama. Oke, untuk for each sama dengan for ya, kata kuncinya juga menggunakan for gitu ya. Nih, dia cuma ada satu parameter. Ini
variabel misalkan kita kasih data gitu ya, data array, array. Nah, ini adalah blok programnya, statementnya. Nah, data ini berarti untuk menyimpan nilai dari array gitu ya. Nah, atau ngebacanya gini, untuk setiap data di dalam data array, maka lakukan ini, lakukan statement perulangan ya. Ngebacanya, untuk setiap data di dalam data array ini, maka lakukan pengulangan ya. Nah, kita coba aja ya, kita coba aja. Misalnya saya kasih lagi keterangan sini array-nya, array tipenya adalah integer. Oh salah, ini harusnya saya tulis di atas. Ini array-nya di atas ya, integer data ya, kita kasih nilai berapa, bilangan prima kali ya, ini 2 3 5 7 9 11 12 13 15 17 dan seterusnya gitu ya. Nah, contohnya gitu ya. Nah, kemudian baru di bawahnya kita gunakan untuk memanggil gitu ya. Nah, array integer, integer nih saya kasih i saja ya. Ini akan memanggil data. Integer i, dia akan memanggil data. Nah, kita tinggal panggil nih sistem out atau kontrol spasi print dan lain gitu ya. Apa yang mau dipanggil, yang mau diulang i, kita kasih spasi. Ya. Kalau sudah, kita coba jalankan. Ya, dia akan memanggil isi dari array gitu ya. Isi dari data ini gitu. Ya, 2 3 5 7 9 11, 2 3 5 7 9 11. Ya. Gitu ya. Gampang ya sampai sini untuk jenis perulangan terukur for dan for each. Yang mesti diingat ini aja ya penulisannya, format penulisannya. Untuk for itu mempunyai 3 parameter. Untuk for each ini hanya 1 parameter, variabel yang akan memanggil nilai array gitu. Ya. Oke, kemudian itu yang jenis perulangan terukur, kita akan masuk ke jenis perulangan yang tidak terukur gitu ya. Tadi apa? Kita gunakan while dan do while gitu ya. Saya buat aja nih. Latihan while. While ini saya ganti keterangannya dengan jenis hapus dulu, jenis perulangan
tidak terukur ya. Pertama kita pakai while. Nah, ini saya hapus saja biar ringkas ya. PSPM main method. Nah, seperti yang dijelaskan di awal bahwa perulangan ini tidak jelas jumlah pengulangannya gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jumlah pengulangannya dapat ditentukan sih gitu ya. Nah, untuk yang while, nah jadi kalau kita bisa artikan while ini selama gitu ya, perulangannya selama selama memenuhi kondisi ya, atau selama kondisinya bernilai true, maka dia akan terus mengulang gitu ya, dia akan terus mengulang. Nah, format penulisan while-nya itu seperti ini, while ya, kemudian nanti statementnya kita bungkus dengan kurung kurawal ya. While ini nanti isinya kondisi. Nah, tadi gimana? Jadi selama kondisinya bernilai true, maka dia akan terus mengulang gitu ya. Di sini aja deh, saya kasih keterangan ini. Selama kondisi bernilai true ya, akan dilakukan perulangan gitu ya. Oke, ini kondisi, di sini ditulis blok yang akan dilakukan perulangan gitu ya. Jelasannya gimana? Nah, kondisi, jadi kondisi ini nanti kita isi dengan perbandingan, itu mau boolean ya, perbandingan maupun variabel boolean ya. Nah, kondisi ini nanti bernilai true dan false. Nah, perulangannya akan berhenti sampai kondisinya bernilai false gitu ya. Akan berhenti jika bernilai false ya. Nah, kita coba aja ya. Kita coba saja. Kita kasih kondisinya kita kasih dulu variabel integer, kita pakai i saja ya. I sama dengan kita kasih nilainya 0 gitu. Kemudian jika i-nya lebih besar sama dengan berapa, 5 aja ya. Nah, kondisinya i-nya nanti lebih besar dari 5. Kita lakukan perulangannya. Ya, ini perulangan ke ya. Ya. Kasih i. Nah, kemudian kita untuk kalau di for itu nanti iterasinya kita taruh di, untuk for iterasinya kita taruh di parameter ketiga. Nah, untuk while ini berarti iterasinya kita taruh di bawah statement perulangan gitu ya, i plus plus ini aja ya. Saya kasih keterangannya ini aja ya. Saya kasih keterangan menambah 1 tiap kali mengulang gitu ya.
gini ya, kayak gini. Ini coba saya jalankan dulu, saya run filenya. Ya, perulangan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ngebacanya gini, perulangan ke-1. Nah, nilai awalnya kan I-nya kita kasih 0 ya. Nah, nanti di blok while ini akan ditanya nih kondisinya, apakah I lebih kecil sama dengan 5. Kita lihat I-nya 0 ya untuk pertama ya. Bener gak? Nah, berarti kan bener, nilainya true ya. Berarti kalau nilainya true, dia dicetak. Nah, setelah dicetak, I yang 0 ini ya, I yang pertama ini, dia akan menambahkan satu nilai. Nah, tadi kan untuk while ini itu selama kondisi bernilai true akan dilakukan perulangan gitu ya. Nah, dibalik lagi ke atas, berarti sekarang nilai I-nya ini sudah menjadi 1 gitu ya. Tanya lagi nih di kondisinya, apakah I lebih kecil sama dengan 5? Dia ngebaca ke atas, I-nya sekarang kan nilainya 1, berarti masih true ya. Masih true berarti dicetak gitu ya. Jadi sekarang I-nya bernilai 1 gitu ya. Kemudian dia iterasi ditambahkan lagi 1 tambah 1, 2. Dan begitu seterusnya sampai kondisi di sini itu bernilai false, baru dia keluar dari perulangan gitu ya. Ya, gampang ya untuk while. Jadi kuncinya di sini kita bacanya selama. Jadi selama kondisi bernilai true maka akan dilakukan perulangan. Gitu. Nah, di while ini penting ini untuk melakukan increment terhadap counter ya, terhadap perhitungan ya. Kenapa? Karena kalau tidak, perulangannya akan terjadi terus-menerus gitu ya, kalau tidak dibatasi. Misalkan ini ya, kemudian kita lanjut untuk perulangan jenis perulangan tidak terukur. Ini nanti yang menggunakan do while. Kita buat kelas baru saja, kasih nama latihan do while gitu ya. Oke, saya besarin. Ini saya hapus saja. Do while. Juga saya hapus biar ringkas. Buat metode utama PSPM public static void main gitu ya. Nah, yang dual ini cara kerja perulangannya sebetulnya sama ya, sama seperti perulangan while. Bedanya di dual ini dia melakukan satu kali perulangan dulu, kemudian baru mengecek kondisi gitu ya. Jadi dikerjakan dulu do-nya, baru dicek kondisinya, dicek kondisi while kondisinya gitu ya. Oh, jadi maksudnya dikerjakan dulu do-nya, baru dicek kondisi while-nya ya. Kalau kondisinya bernilai true, maka dilanjutkan perulangan gitu ya. Nah, untuk penulisannya nanti kata kuncinya adalah do ya. Jadi dilakukan dulu do-nya itu ya, baru ngecek kondisinya while ya. Nanti kalau berdasarkan kasus yang tadi ini, integer I sama dengan kita kasih nilai 0 gitu ya.
system.out.println ya. Kita kasih aja belajar Java ini i-nya ya, baru incrementnya i++. Nah, setelah dia do atau melakukan apa yang mau dicetak, baru dia cek kondisinya nih sama ketika tadi aja kasusnya i lebih kecil sama dengan 5 aja ya. Oke, kalau sudah coba kita jalankan. Oke, lihat ya. Ini kalau saya kasih nilainya 1, nah dia akan mulai mengulang dari angka 1 ya. Jadi do dulu baru cek kondisi. Nah, itu ya untuk jenis perulangan tidak terukur yang dual. Gampang ya. Oke, baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk perulangan ini bisa dipahami ya, dan nanti silakan dipraktekkan saja langsung di rumah. Oke, pesannya tetap semangat walaupun belajar di rumah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.